Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Biah Awalia, Farmasi UBP kelas B. Dalam mata kuliah Farmasi Klinis, saya akan memaparkan sebuah jurnal yang berjudul Kepatuhan Pelayanan Farmasi Klinis di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Jurnal ini ditulis dan diteliti oleh Furqon Jamaluddin, Amir Imbarudin, dan Mutakin dengan penulisan abstrak seperti gambar di layar. Outline yang terdapat dalam jurnal meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pertama, membahas pendahuluan yang mencakup rumah sakit, pelayanan kesehatan, dan standar pelayanan farmasi klinis. Rumah sakit diartikan sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat yang terorganisir secara profesional dan berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi pasien dan atau masyarakat yang membutuhkan, tempat pendidikan bagi mahasiswa profesi kesehatan dan sarana penelitian tentang kesehatan yang dapat dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Sebagai pusat pelayanan publik, rumah sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun dan mengelompokkan rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan melalui pengawasan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Salah satu komponen penting yang ketersediaannya berpengaruh dalam keberhasilan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah sistem kefarmasian. Hal tersebut diperjelas dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, meliputi dua hal penting yaitu pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis menjadi salah satu pelayanan yang berorientasi dan berkesinambungan langsung dengan pasien. Dengan diterapkannya pelayanan farmasi klinis di rumah sakit, maka secara tidak langsung pelayanan yang diberikan apoteker kepada pasien akan meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat, sehingga tujuan dari keselamatan pasien atau patient safety dan kualitas hidup pasien atau quality of life terjamin. Oleh karena itu, perlu dilakukan kesesuaian standar pelayanan farmasi klinis untuk menciptakan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada bulan Juli sampai Agustus 2019 sebagai rumah sakit kelas A dan sebagai rumah sakit pendidikan serta rumah sakit rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Sudah seharusnya telah melaksanakan standar pelayanan farmasi klinik ini dengan baik untuk dapat menciptakan pelayanan yang paripurna, berkualitas, dan dapat diterapkan untuk menjamin pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna layanan. Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepatuhan pelayanan farmasi klinik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Berikutnya membahas metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah kepala instansi farmasi, penanggung jawab pelayanan informasi obat, penanggung jawab depo Lontora 3, apoteker, dan pasien. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data kualitatif berupa data observasi, dokumentasi, dan wawancara adalah analisis interaktif. Dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi.
Setelah dilakukan metode penelitian, selanjutnya didapatkan hasil penelitian. Pelayanan farmasi klinis menurut Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pertama, pengkajian dan pelayanan resep. Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dalam resep. Bila ditemukan masalah terkait obat atau adanya ketidaklengkapan dan ketidakjelasan resep, maka harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Sedangkan untuk pelayanan resep, pada setiap tahap alurnya dilakukan pelayanan resep untuk mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang sedang digunakan. Diperoleh dari wawancara atau data rekam medik, pencatatan penggunaan obat, riwayat alergi, dan kepatuhan minum obat juga ditanyakan kepada pasien. 3. Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Apoteker harus selalu mencatat penggunaan obat, baik nama, indikasi, dosis, frekuensi, dan rute, riwayat alergi, dan efek samping obat pasien. 4. Pelayanan informasi obat atau PIO merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, terkini, komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker kepada apoteker, apoteker kepada perawat, apoteker kepada profesi kesehatan lainnya, pasien, dan pihak lain di luar rumah sakit. Berdasarkan aturan, ruangan khusus PIO wajib ada di rumah sakit. Selain pengadaan ruangan PIO, hal yang menjadi bagian dalam pelayanan PIO yaitu penyuluhan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya. 5. Konseling merupakan standar pelayanan suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau konselor kepada pasien atau keluarganya. Menyatakan keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, maka dapat dilakukan seleksi pasien untuk konseling yang lebih detail, siapa yang wajib full mendapatkan konseling, dan siapa yang hanya mendapatkan konseling dasar tentang penggunaan obatnya. 6. Visit merupakan kegiatan yang diatur dalam standar pelayanan berupa kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat. 7. Pemantauan terapi obat atau PTO. Apoteker senantiasa melakukan pemantauan terhadap pasien terkait terapi obat yang aman, efek samping, efektivitas, dan rasional bagi pasien. Sehingga jika diperoleh masalah terkait terapi obat yang dilakukan pasien, maka apoteker melakukan rekomendasi kepada penulisan resep. 8. Monitoring efek samping obat atau MESO. Kepala instalasi farmasi rumah sakit memastikan bahwa apoteker melakukan kegiatan MESO. Apoteker senantiasa melakukan identifikasi obat-obatan pasien yang memiliki risiko tinggi, mengalami efek samping obat, dan juga mendiskusikan serta mendokumentasikan dengan tim farmasi dan terapi apabila ditemukan efek samping yang terjadi karena obat. 9. Evaluasi penggunaan obat atau EPO adalah layanan berupa program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian tentang pola penggunaan obat dan membandingkan pola tersebut dari satu periode ke periode berikutnya. Hasil evaluasi yang ditemukan kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya. 10. Dispensing sediaan steril. Rumah sakit telah menyiapkan ruangan khusus yang telah dilengkapi sarana dan prasarana untuk melakukan pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, dan penanganan sediaan sitostatik. Petugas dilengkapi APD, mengemas obat dan sediaan dengan kemasan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan SOP. Limbah hasil dispensing sediaan steril dibuang pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis limbahnya. 11. Pemantauan obat dalam darah atau PKOD. Layanan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD merupakan interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker kepada dokter. Belum adanya sarana dan prasarana yang tersedia dalam parameter PKOD di RSUP Dr. Wahidin Sudiros.
Husodo. Setelah dilakukan hasil penelitian, langsung membahas ke pembahasan. Dalam pelaksanaan 11 indikator pelayanan farmasi klinik sebisa mungkin dilakukan secara optimal untuk dapat menurunkan angka kematian di rumah sakit secara signifikan. Dalam layanan pengkajian dan pelayanan resep, apoteker memastikan bahwa resep yang diterima sudah lengkap dan jelas, yaitu dengan membuat format resep yang dilengkapi dengan kolom telaah resep farmasi di ujung kanan lembar resepnya. Jika terdapat resep yang tidak lengkap, maka resep tersebut tidak boleh diterima, harus dikonfirmasikan ke pihak pembuat resep, yaitu dokter. Konfirmasi dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Adapun untuk pelayanan resep yang dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan, disertai pemberian informasi juga telah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat atau medication error. Semua riwayat penggunaan obat, riwayat alergi, dan pemantauan kepatuhan pasien meminum obat didokumentasikan dalam form tersendiri yang dinamakan LPO, Lembar Pemantauan Obat. Berdasarkan hasil wawancara ke-8 informan, maka dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah melaksanakan pemantauan riwayat obat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sendiri melakukan rekonsiliasi obat ketika menerima pasien baru. Ada form rekonsiliasi tersendiri dan wajib dilakukan oleh apoteker. Rekonsiliasi obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat seperti obat tidak diberikan, duplikasi obat, kesalahan dosis atau interaksi obat. Berdasarkan hasil wawancara pada ke-8 informan, dapat dikatakan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan rekonsiliasi obat sesuai dengan standar farmasi klinik yang ada. Berkenaan dengan pelayanan informasi obat atau PIO di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilengkapi buku-buku dan data-data mengenai obat, sehingga siapapun yang ingin mengetahui tentang obat bisa mencari tahu di ruangan PIO tersebut. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal. Apoteker memberikan konseling terkait terapi obat yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Dalam konseling lebih spesifik kepada individu untuk memahamkan kepada setiap pasien yang menerima obat agar mereka menggunakan obat secara benar. Konseling dilakukan untuk menggali wawasan pasien tentang obat yang dikonsumsinya. Hal ini dipastikan agar apoteker selalu berkomunikasi aktif dengan pasien baik di rawat jalan maupun rawat inap. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien atau keluarga pasien terhadap apoteker. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan layanan konseling kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinis yang ada. Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, karena keterbatasan SDM, maka layanan visit diprioritaskan kepada pasien yang masuk dalam kriteria aturan yang telah ditetapkan. Pelayanan visit yang rutin dilakukan dan adanya pelayanan home care farmasi yang membuktikan adanya pelaksanaan visit yang optimal walaupun dengan keterbatasan SDM. Pelayanan visit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinis. Tujuan pemantauan terapi obat atau PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Apoteker yang melakukan rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat melihat riwayat obat yang telah diberikan kepada pasien, melihat apakah gejala efek samping atau alergi yang dialami pasien selama mengkonsumsi obat tersebut. Pihak rumah sakit telah melakukan pemantauan terapi obat terhadap pasien terkait efek samping dan efektivitas obat. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melaksanakan pemantauan terapi obat yang sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Rumah sakit mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki dengan berdasarkan form yang telah ditetapkan dalam indikator layanan kefarmasian klinis monitoring efek samping obat. Maka setiap orang yang berkontak dengan pasien mempunyai peran penting dalam melaporkan
efek samping obat sesegera mungkin. Hasil laporan yang ada kemudian dilaporkan ke Pusat Monitoring Efek Samping Obat Nasional. Pihak apoteker RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo juga mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang memiliki resiko tinggi mengalami efek samping obat untuk mencegah terjadinya efek samping pada pasien yang beresiko tinggi. Apoteker di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar telah melakukan evaluasi penggunaan obat atau EPO secara kualitatif dan kuantitatif yang didokumentasikan dalam sebuah form evaluasi penggunaan obat. Selain itu, penelitian tentang pola penggunaan obat di rumah sakit juga dilakukan. Apoteker membandingkan pola tersebut dari satu periode ke periode berikutnya untuk meminimalisir kasus yang sama dan sesegera mungkin dapat ditindaklanjuti. Kegiatan evaluasi penggunaan obat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah dijalankan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Pihak RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan sentralisasi dispensing sediaan steril dengan membuat ruangan khusus yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang sesuai standar. Dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas, stabilitas produk, dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya, serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Pelaksanaan dispensing sediaan steril berjalan sesuai standar pelayanan farmasi klinis. Pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD belum dapat berjalan dengan baik karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Dapat disimpulkan bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum dapat melaksanakan pemantauan kadar obat dalam darah sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik. Terakhir, mendapatkan kesimpulan dan saran. Kepatuhan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dalam menerapkan standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sudah dilakukan dengan baik. Dari 11 indikator pelayanan kefarmasian, terdapat satu parameter pelayanan farmasi klinik yang belum dilaksanakan oleh pihak rumah sakit, yaitu parameter pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Parameter tersebut belum terlaksana karena terkendala dengan biaya peralatan dan pemeliharaan alat yang cukup mahal. Akan tetapi, untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat dan mengefektifkan kadar obat dalam darah karena tidak tersedianya alat PKOD, maka pihak rumah sakit khususnya dokter dan apoteker sangat memperhatikan dosis terapi dan durasi obat ketika memberikan jenis obat tertentu yang membutuhkan fungsi alat tersebut. Peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pihak rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan farmasi klinik, yaitu melakukan upaya pemenuhan seluruh kegiatan farmasi klinik sesuai Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, melakukan percepatan pembuatan resep untuk mengurangi kesalahan pembacaan resep, menyiapkan SDM yang memadai untuk kegiatan konseling dan visit, melakukan penjadwalan secara periodik pelaksanaan kegiatan fisik agar semua pasien dapat melakukan visit, melakukan penganggaran yang memadai untuk pembuatan leaflet atau edaran informasi obat, dan melakukan penganggaran untuk mengadakan peralatan pemantauan kadar obat dalam darah. Nah teman-teman, begitulah hasil pemaparan dari Jurnal Kepatuhan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.